Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmatul iman, nikmatul Islam. Semoga ridha Allah senantiasa menjadi satu-satunya tujuan dari segala niatan amalan kita. Dan Rasulullah SAW semoga senantiasa menjadi suri tauladan kita dalam setiap kehidupan keseharian kita. Amin, Allahumma amin. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anak-anakku semua, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berilmu dan pandai adalah sebuah keharusan. Makanya kita harus selalu semangat untuk berjihad dalam belajar. Karena ini adalah salah satu jalan kita untuk menggapai syurganya Allah. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi kita perlu berhati-hati dalam penggunaan teknologi ini. Ya, jari jempol kita, jari jemari kita ini harus senantiasa kita jaga supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang memperbanyak dosa kita, yang menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita, menyakiti orang di sekitar kita, dan pada akhirnya menjerumuskan kita bisa jadi ke dalam penjara. Ya, dan bagaimana cara kita supaya kita bisa lebih bijaksana dalam mengatur jari jempol kita, jari jemari kita ini supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Paling tidak, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mesti menyampaikan informasi yang benar dan berimbang. Sampaikan informasi yang benar dan berimbang. Jadi harus seimbang, harus sinkron. Kita dengarkan dari sebelah kanan, kita dengarkan dari sebelah kiri, baru ketika kita sudah mendapatkan informasi yang valid, berimbang, bisa kita share. Akan tetapi, meskipun informasi itu sudah berimbang, ya, kita sudah mendapatkan kabar dari sebelah kanan kita, dari sebelah kiri kita, akan tetapi ketika kita share, akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan huru-hara, akan menimbulkan kerusakan, maka sebaiknya kita keep saja berita itu untuk kita sendiri atau mungkin untuk lingkungan sekitar kita yang sekiranya tidak akan menimbulkan fitnah dan juga huru-hara. Kemudian yang kedua adalah menghindari suudzon. Terkadang rasa ta'assub atau fanatisme yang berlebihan ini. Kemudian yang kedua adalah menghindari suudzon. Ya, ketika kita mendengarkan kabar tentang apapun, ya, yang belum tentu pasti akan kebenarannya,
maka setidaknya kita berhusnudzon terlebih dahulu. Ya, hindari suudzon. Nah, terkadang syaitan selalu membisikkan segala keburukan ke dalam hati kita. Jika datang kabar-kabar tentang ketidakbaikan, tentang orang yang tidak kita sukai, serta merta langsung kita sebarkan ke orang lain. Padahal belum tentu kabar tersebut benar adanya. Akan tetapi, jika datang kabar tentang orang yang kita cintai, tentang keburukan-keburukannya, kita berusaha untuk tidak mempercayainya, berusaha untuk husnudzon. Nah, ini yang perlu kita seimbangkan, bahwa datang kabar dari siapapun, baik orang yang dekat dengan kita maupun orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, atau barangkali orang yang jauh dengan kita, atau barangkali mungkin orang yang pernah punya masalah dengan kita, kabar apapun yang datang, maka kuncinya adalah hindari suudzon. Kita berusaha untuk berhusnudzon. Yang ketiga, supaya kita lebih bijaksana lagi, adalah kita meneliti fakta terlebih dahulu. Ya, jika datang kabar tentang keburukan maupun tentang kebaikan, maka dengan detil kita mesti teliti fakta, kita mesti olah dulu kabar beritanya, kita mesti betul-betul pastikan kebenarannya. Memastikan pun tidak cukup hanya sekali, ya. Memastikan itu bisa 2, 3, atau bahkan 4 kali, supaya kabar tersebut betul-betul hak, betul-betul benar, betul-betul tidak ragu lagi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menghindari adu domba. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, jika toh datang kabar kepada kita tentang keburukan ataupun tentang kebaikan seseorang, ataupun kabar tentang suatu hal, ya, dan jika toh kabar itu betul adanya, nyata adanya, akan tetapi jika kita share, jika kita bagikan kepada lingkungan sekitar kita, nanti akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan adu domba, maka sebaiknya kita simpan untuk kita saja berita tersebut. Ya, yang kelima adalah kita menghindari sukhriyah, atau merendahkan atau mengolok-olokkan orang lain. Menghindari merendahkan orang lain, menghindari mengolok-olokkan, meremehkan orang lain. Biasanya ini terjadi dan sering kita lakukan, ya, kepada orang yang tidak sejalan pikirannya dengan kita, yang tidak sama idenya dengan kita. Seringkali kita dengan mudah menyerap kabar yang tidak benar tentang mereka, kita jadikan itu bahan untuk merendahkan orang tersebut, kita jadikan itu bahan untuk mengolok-olok orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita hati-hati lagi, supaya kita bisa terhindar dari ketidakbijaksanaan dalam menggunakan sosial media. Anak-anak semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Marilah kita bersemangat untuk menjadi generasi muslim yang pandai, cerdas, dan juga berakhlak islami, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, yang mengikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setinggi apapun ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kita kuasai, yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pegangan kita adalah tetap akhlakul karimah. Karena ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tidak diiringi dengan akhlakul karimah, yang tidak diiringi dengan adab, maka bisa jadi ini akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Ya, kita harus tetap menjaga akhlak kita, bersosial yang baik, gitu ya, agar kita bisa bermanfaat bagi sekeliling kita.
Jika kita tidak bisa menjadi orang yang pandai, maka jadilah orang yang baik. Jika kita tidak bisa menjadi orang yang alim, maka setidaknya pintu terbuka sangat lebar untuk kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Agama itu secara keseluruhannya adalah akhlak. Maka barang siapa yang baik, bagus akhlaknya, insya Allah juga akan bagus agamanya. Orang yang tinggi adab tapi tidak memiliki ilmu, ini lebih baik daripada orang yang tinggi ilmu tapi tidak memiliki adab. Anak-anakku semuanya, tentunya yang terbaik adalah menjadi pribadi yang mempunyai ilmu yang tinggi dan juga akhlakun karimah. Mari kita terus berjuang, berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, mampu menguasai teknologi, mempunyai ilmu agama yang mumpuni agar kita senantiasa bisa berpegang teguh kepada iman kita, kepada akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dalam penutupan, Ibu ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Allahumma gfirlah Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau mengatakan, menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, maka yang tampak adalah kebaikan. Yang susah adalah membuat diri kita bermanfaat. Karena itu butuh perjuangan. Jadi kita harus terus berjuang untuk menjadi pribadi yang selalu lebih baik lagi, terus menjadi lebih baik. Ya, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, semakin baik, lebih baik lagi, terus menjadi sangat baik. Agar kita bisa bermanfaat bagi diri kita, secara khusus bagi keluarga kita yang sangat kita cintai, bagi lingkungan kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi agama kita tercinta, yaitu agama Islam. Dengan ilmu, akhlak yang mulia, iman di dada, insya Allah akan tetap terus terjaga. Wal-afu minkum, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.